Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di video pembelajaran akuntansi. Sesuai dengan janji kakak kemarin, kakak akan membahas video tentang praktek menjurnal. Kali ini kakak ditemani siswa kakak. Dia akan menemani kakak dalam praktek menjurnal. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Michael. Terima kasih Michael telah memperkenalkan diri. Yuk langsung kita ke pembahasan saja. Yuk kak, aku udah gak sabar nih, ingin belajar menjurnal. Ini adalah contoh jurnal 2 kolom, seperti yang telah kakak jelasin di video materi jurnal. Iya kak, tapi Michael belum paham nih kak, pemakaian kolom dalam jurnal itu kak. Tenang Michael, kakak selalu bersamamu. Mari simak penjelasannya teman-teman. Yang pertama, ada kolom tanggal yang digunakan untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua, adalah kolom keterangan untuk mencatat nama akun yang didebit dan yang dikredit. Yang ketiga, ada kolom rep untuk mencatat nomor akun yang didebit dan yang dikredit. Dan yang terakhir, ada kolom jumlah untuk mencatat jumlah rupiah yang harus didebit dan dikredit. Wah, terima kasih kakak, saya jadi paham. Yuk kak, kita mulai belajar menjurnal. Yuk Michael, teman-teman, pasti juga nggak sabar nih. Kamu bantuin kakak bacain soalnya ya. Oke Michael? Oke kak, langsung kita mulai saja ya teman-teman. Pada awal Oktober 2019, Tuan Bobby mendirikan perusahaan yang bernama PT RPM Store. Adapun transaksi selama bulan tersebut yaitu tanggal 1 Oktober, Tuan Bobby menyerahkan uang ke perusahaan sebesar 10 juta sebagai setoran modal saham. Gimana sih kak jurnalnya? Karena Bobby menyetorkan uang ke perusahaan, artinya aset kita akan bertambah dalam bentuk kas sebesar 10 juta, dicatat di sisi debit. Di sisi lain, modal kita bertambah sebesar 10 juta yang dicatat di sisi kredit. Begitu ya kak. Kalau tanggal 2 Oktober, PT RPM Store membeli aktiva tetap sebesar 50 juta secara tunai. Itu jurnalnya bagaimana kak? Dan kalau membelinya secara kredit, apakah jurnalnya berbeda? Karena PT RPM Store membeli aset dalam bentuk aktiva tetap, artinya aset akan bertambah senilai 50 juta di sisi debit. Di sisi lain, aset kita juga berkurang dalam bentuk kas sebesar 50 juta di sisi kredit. Kasus yang kedua, karena membeli aset dalam bentuk aktiva tetap, artinya aset akan bertambah senilai 50 juta di sisi debit. Di sisi lain, karena membelinya secara kredit, artinya utang kita akan bertambah sebesar 50 juta di sisi kredit. Wah, jadi paham nih kak. Kalau tanggal 5 Oktober, PT RPM Store memperoleh kredit usaha dari bank sebesar 40 juta. Pada tanggal 25 Oktober, PT RPM Store membayar separuh dari utangnya. Dan tanggal 30 Oktober, PT RPM Store melunasi utangnya. Itu jurnalnya bagaimana kak? Karena PT RPM Store menerima kredit usaha dari bank, artinya aset kita bertambah dalam bentuk kas senilai 40 juta di sisi debit. Di sisi lain, utang kita akan bertambah
sebesar 40 juta di sisi kredit. Kasus yang kedua, karena PT RPM Store membayar utang setengah, maka utang PT RPM Store terhadap bank akan berkurang sebesar 20 juta di sisi debit. Di sisi lain, karena membayarnya dengan uang kas, artinya aset kita berkurang dalam bentuk kas sebesar 20 juta di sisi kredit. Kasus yang ketiga, karena PT RPM Store membayar lunas sisa utangnya, maka utang PT RPM Store terhadap bank akan berkurang sebesar 20 juta di sisi debit. Di sisi lain, karena membayarnya dengan uang kas, artinya aset kita berkurang dalam bentuk kas sebesar 20 juta di sisi kredit. Terima kasih Kak penjelasannya. Kalau tanggal 7 Oktober PT RPM Store menerima jasa install laptop sebesar 30 juta dan dibayar tunai. Kasus kedua, kalau pelanggan belum membayarnya sama sekali, gimana Kak jurnalnya? Karena PT RPM Store memberikan jasa kepada pelanggan dan mendapatkan imbalan berupa kas, artinya aset kita bertambah dalam bentuk kas senilai 30 juta di sisi debit. Di sisi lain, pendapatan kita akan bertambah sebesar 30 juta di sisi kredit. Karena PT RPM Store memberikan jasa kepada pelanggan dan pelanggan belum membayar sama sekali, artinya aset kita bertambah dalam bentuk piutang senilai 30 juta di sisi debit. Di sisi lain, pendapatan kita akan bertambah sebesar 30 juta di sisi kredit. Mantap Kak penjelasannya. Kalau tanggal 15 Oktober PT RPM Store menerima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 15 juta, dan pada tanggal 28 Oktober Tuan Bobby mengambil uang perusahaan sebesar 10 juta untuk kepentingan pribadi, dan tanggal 30 Oktober PT RPM Store membayar beban listrik sebesar 5 juta. Karena PT RPM Store menerima pelunasan dari pelanggan, artinya aset kita bertambah dalam bentuk kas senilai 15 juta di sisi debit. Di sisi lain, aset kita juga akan berkurang dalam bentuk piutang 15 juta di sisi kredit. Karena Tuan Bobby mengambil uang untuk kepentingan pribadi, artinya modal kita akan berkurang dalam bentuk prepay senilai 10 juta di sisi debit. Di sisi lain, aset kita juga akan berkurang dalam bentuk kas sebesar 10 juta di sisi kredit. Karena PT RPM Store membayar beban listrik, artinya beban kita akan bertambah dalam bentuk beban listrik senilai 5 juta di sisi debit. Di sisi lain, aset kita juga akan berkurang dalam bentuk kas sebesar 5 juta di sisi kredit. Keren Kak, saya sekarang jadi mengerti menjurnal. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama Adik Michael. Gimana teman-teman? Udah pandai menjurnalkan sekarang? Sekian video menjurnal dari kakak. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya.